Perkenalkan, nama saya Clement Alberti Heranja. Di sini saya akan menjelaskan case method saya dari pembangkit tenaga listrik kelas A. Yang pertama, pengertian dan prinsip kerja generator. Generator listrik merupakan jenis mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik diantaranya sebagai industri elektromagnetik. Berdasarkan jenis arusnya, generator kemudian dibagi menjadi generator arus syarah serta generator AC. Perbedaan keduanya ada pada penggunaan komutator pada generator atau syarah beserta cincin selip pada generator arus bolak-balik. Proses kerja generator listrik dikenal sebagai pembangkit listrik. Generator listrik juga memiliki banyak kesamaan dari motor listrik, namun motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Selain itu, generator juga mendorong muatan listrik untuk dapat bekerja melalui sirkuit eksternal. Namun generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam lilitan kumparannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan sebuah pompa air yang kemudian menciptakan aliran air tetapi tidak menciptakan air di dalamnya. Jenis-jenis generator. Yang pertama, generator arus syarah. Dasar kerja dari generator arus syarah adalah terjadinya peristiwa induksi elektromagnetik. Generator arus syarah juga dapat menghasilkan kegagalan induksi ke satu arah dengan mengubah bentuk cincin terminalnya. Cincin terminal dalam bentuk ini disebut juga sebagai cincin belah atau komutator. Generator arus syarah hanya akan menggunakan komutator satu cincin yang terbelah dua, sehingga kemudian menghasilkan arus syarah. Sedangkan generator arus bolak-balik memiliki dua cincin yang terpisah. Selanjutnya generator arus bolak-balik. Sistem arus bolak-balik pertama kali dibuat oleh William Stanley di Great Barrington, Massachusetts. Proyek pembuatan sistem ini sendiri didanai oleh Westinghouse. Di saat yang bersamaan, sistem arus bolak-balik kemudian diperjualbelikan oleh Nikola Tesla. Prinsip kerja dasar generator ialah arus bolak-balik. Prinsip generator juga menggunakan hukum Faraday yang menyatakan bahwa jika sebatang penghantar berada di medan magnet yang berubah-ubah, maka penghantar ini akan terbentuk gaya gerak listrik. Besar ketegangan generator kemudian akan sangat bergantung pada yang pertama, kecepatan putaran, jumlah kawat di gempar yang memotong flux atau jet, dan ada banyaknya flux magnet yang kemudian dibangkitkan oleh medan magnet, dan ada konstruksi generator. Dijelaskan pula jumlah kutub generator arus bolak-balik ini tergantung dari kecepatan rotor serta frekuensi dari gegel yang dibangkitkan. Selanjutnya, pengertian dan prinsip kerja paralel generator. Paralel generator dapat diartikan menggabungkan dua buah generator atau lebih dan kemudian dioperasikan secara bersama-sama dengan tujuan pertama, mendapatkan daya yang lebih besar, yang kedua, untuk efisiensi atau menghemat biaya pemakaian operasional dan menghemat biaya pembelian, ketiga, untuk memudahkan penentuan kapasitas generator, yang keempat, untuk menjamin kontinuitas ketersediaan daya listrik. Sinkronisasi. Jika kita hendak memparalelkan dua generator atau lebih, tentunya kita harus memperhatikan beberapa persyaratan paralel generator tersebut. Beberapa persyaratan harus dipenuhi adalah: yang pertama, tegangan kedua generator harus mempunyai amplitude yang sama. Selanjutnya, tegangan kedua generator harus mempunyai frekuensi yang sama antar generator harus sepasang. Berikut adalah gambar dari cara memparalelkan generator. Ini adalah generator yang berfungsi, dan di sini terdapat generator yang akan diparalelkan. Ini adalah fase dari ketiga fase dari generator. Fase 1, 2, dan 3, dan ini merupakan push button. Adapun cara untuk memparalelkan generator adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada voltmeter, frekuensi meter, dan sinkronoskop. Ini cara otomatis.
Voltmeter, frekuensi, dan sinkronskop. Pada pusat-pusat pembangkit tenaga listrik untuk indikator paralel generator banyak yang menggunakan alat sinkronskop. Pada gambar 3, penggunaan alat ini dilengkapi dengan voltmeter untuk memonitor kesamaan tegangan dan frekuensi meter untuk kesamaan frekuensi. Ketepatan sudut fasa dapat dilihat dari sinkronskop. Bila jarum penunjuk berputar berlawanan arah jarum jam, berarti frekuensi generator lebih rendah. Dan bila searah jarum jam, berarti frekuensi generator lebih tinggi. Pada saat jarum telah diam dan menunjuk pada kedudukan vertikal, berarti beda fasa generator menjala-jala 0 dan selisih frekuensi telah 0. Maka pada kondisi saklar dimasukkan on, alat sinkronskop tidak menunjukkan urutan fasa jala-jala, sehingga untuk memparalelkan perlu dipakai indikator urutan fasa jala-jala. Selanjutnya ada paralel otomatis. Paralel generator secara otomatis biasanya menggunakan alat yang secara otomatis memonitor perbedaan fasa, tegangan, frekuensi, dan urutan fasa. Apabila semua kondisi telah tercapai, alat memberi suatu sinyal bahwa saklar untuk paralel dapat dimasukkan. Selanjutnya, syarat paralel generator. Yang pertama, ada tegangan harus sama. Tegangan generator yang paralelkan dengan tegangan sistem jaringan harus sama besarnya atau nilainya. Untuk menyamakan, maka tegangan generator harus diatur, yaitu dengan mengatur arus eksistensinya. Berikut pada gambar ini terdapat dua tegangan. Yang pertama ini generator 1 dan generator 2, di mana pada generator ini arus tegangan dan arusnya harus sama. Dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana tegangan 1 dan tegangan 2 pada generator 1 dan 2 sama. Apabila tegangan generator lebih tinggi dari tegangan sistem, maka mesin atau generator akan mengalami sentakan beban M4 lagging atau induktif. Artinya generator mengirim daya reaktif ke sistem. Sebaliknya, bila tegangan generator lebih rendah daripada tegangan sistem, mesin akan mengalami sentakan M4 leading atau kapasitif. Artinya generator menyerap daya reaktif lebih dari sistem. Sebenarnya frekuensi harus sama. Frekuensi generator dan frekuensi sistem harus sama atau match. Untuk menyamakan, maka putaran generator harus diatur, yaitu dengan mengatur katup governor atau aliran uap masuk turbin. Jika frekuensi generator lebih tinggi daripada frekuensi sistem akan mengalami sentakan beban MW dari mesin. Artinya mesin membangkitkan MW. Sebaliknya, jika generator frekuensi lebih rendah daripada sistem, mesin akan mengalami sentakan megawatt dari sistem. Artinya mesin menjadi motor atau motorik. Kelebihan dan kekurangan pada generator. Yang pertama yaitu mendapatkan daya yang lebih besar, daya dari generator 1 dan ditambah dengan generator 2. Yang kedua, efisiensi bahan bakar. Pada saat daya yang dibutuhkan sedikit, salah satu generator bisa di standby. Ketiga, menjaga kontinuitas pelayanan energi listrik apabila salah satu generator akan diistirahatkan atau diperbaiki. Yang keempat, maintenance lebih murah. Kelima, menghemat biaya pemakaian operasional atau menghemat biaya pembelian. Kekurangan pertama, panel untuk menyingkronkan kedua lebih generator itu mahal. Kedua, sulit untuk pemeliharaannya. Yang ketiga, harus dalam keadaan sinkron setiap saat. Yang keempat, membutuhkan ruang yang cukup besar. Yang kelima, jika salah satu generator mati, maka total kebutuhan daya tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya ada sinkronskop lampu gelap. Jenis sinkronskop lampu gelap pada prinsipnya menghubungkan antara tiga fasa, yaitu U dengan U, V dengan V, dan W dengan W. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar pada makalah. Pada hubungan ini, jika tegangan antar fasa sama, maka ketiga lampu akan gelap yang disebabkan oleh beda tegangan yang adalah 0. Demikian juga sebaliknya, jika lampu menyala, maka di antara fasa terdapat beda tegangan. Selanjutnya, sinkronskop lampu terang gelap. Sinkronskop jenis ini dapat dikatakan merupakan perpaduan antara sinkronskop lampu gelap dan terang. Prinsip dari sinkronskop ini adalah dengan penghubungan satu fasa sama dan dua fasa yang berlainan, yaitu fasa U dengan U, V dengan V, W, dan W dengan V. Yang ketiga ada sinkronskop lampu terang.
Sinkronoskop jenis ini merupakan kebalikan dari mikroskop gelap. Jika antara fase dengan fase terdapat beda tegangan, maka ketiga lampu akan menyala dengan sama terang dan generator siap untuk diparalelkan. Kelemahan dari sinkronoskop ini adalah ketika kita mengetahui seberapa terang lampu tersebut sampai generator siap diparalelkan. Kesimpulan, generator listrik merupakan mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik diantaranya sebagai induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator kemudian dibagi menjadi generator arus searah dan arus bolak-balik. Perbedaan keduanya ada pada penggunaan komutator pada generator serta cincin selip pada generator arus bolak-balik. Proses kerja generator listrik dikenal juga sebagai pembangkit listrik. Generator listrik juga memiliki banyak kesamaan dengan motor listrik, namun motor listrik hanya alat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ada beberapa cara memperhatikan mensuplai daya generator atau PLN, yaitu pertama, sinkronisasi lampu gelap, sinkronisasi lampu terang, dan sinkronisasi lampu gelap terang. Untuk memparalel dua buah suplai daya atau generator PLN ada beberapa syarat, yaitu pertama, tegangan sama, kedua, frekuensi sama, yang ketiga, beda fase sama, keempat, urutan fase sama. Apabila syarat untuk memparalel suplai daya ada yang tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan masalah rintangan sampai dengan kerusakan pada generator. Untuk mensinkronkan dengan sinkronisasi gelap, maka lampu indikator harus benar-benar dalam keadaan mati agar tidak menyebabkan perbedaan fase yang besar. Frekuensi generator dan frekuensi sistem harus sama atau match. Untuk menyamakan masa putaran generator harus diatur, yaitu dengan cara mengatur kutub guvernor atau aliran uap masuk turbin. Jika frekuensi generator lebih tinggi daripada frekuensi sistem akan mengalami kesentakan beban megawatt dari mesin, artinya mesin membangkitkan megawatt. Sebaliknya, jika generator frekuensi lebih rendah dari sistem, mesin akan mengalami sentakan megawatt dari sistem. Artinya mesin menjadi motor atau motori.